Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, prinsip dari bijektif adalah kita harus menemukan setidaknya dua cara untuk satu penyelesaian di sini. Ini penyelesaiannya, contohnya ini, berapa banyak himpunan bagian dari himpunan dengan N anggota. Berarti berapa banyak himpunan bagian kalau kita punya himpunan dengan N anggota. Nah, waktu di SMA kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah 2 pangkat N gitu ya. Tapi dari mana? Nah, ini setidaknya kita harus menemukan cara lain selain cara langsung. Jadi setidaknya kita sudah bisa menemukan dua cara langsung atau cara yang tidak langsung gitu ya. Atau kita harus menemukan masalah lain yang serupa gitu ya. Masalah lain yang serupa dan bisa dibijektifkan. Oke, itu adalah kuncinya. Kita harus menemukan setidaknya dua cara atau setidaknya dua masalah ya untuk kasus yang serupa ini. Nah, cara pertama adalah kita harus menghitung secara langsung kan. Cara satu, ketika saya tulis cara satu di sini, berarti kita hitung secara langsung kan. Berarti yang pertama adalah menghitung subset, menghitung himpunan bagian yang punya 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota gitu ya. Ini yang pertama, menghitung banyaknya himpunan bagian gitu ya, atau subset saja. Subset dengan pertama adalah 0 anggota gitu ya. Lalu setelah 0 anggota maju ke menghitung banyaknya subset dengan 1 anggota gitu ya. 1 anggota dan seterusnya sampai kepada N anggota, yaitu bilangan itu sendiri. Oke, nah berarti dia menghitung banyaknya subset dengan 0, 1 sampai N anggota. Nah, banyaknya subset dengan 0 anggota itu berapa? Artinya apa? Setiap subset kan kalau kita misalkan 0 anggota berarti himpunan kosong ya di sini ya. Ini himpunan kosong. Nah, ini misalkan misalkan himpunannya S sama dengan S1 sampai Sn gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dia anggotanya ada satu anggota, berarti apa subsetnya? S1 ini satu ya. Dan seterusnya sampai Sn, berarti ada sebanyak N gitu ya. Gitu ya. Sn. Oke. Nah, ini dan seterusnya. Lalu nanti di sini ada untuk sebanyak N-1 berapa. Lalu untuk sebanyak N berarti dia S1 sampai S. Nah, banyaknya berapa sih sebenarnya? Ini sama seperti, coba kita lihat, ini sama seperti, lihat. Ini sama seperti ngambil 0 anggota dari N anggota. Ya, ini ngambil satu anggota dari N anggota. Yang ini ngambil I anggota, kalau I dari ini ngambil N anggota dari N anggota. Jadi kalau saya tulis di sini, ini saya sengaja saya hapus ini ya. Saya hapus, saya ubah jadi I ya, biar langsung sekalian menyingkat prosesnya. Berarti ini kita menghitung subset dengan I anggota dengan I adalah anggota 1 sampai N. Ada sebanyak berapa? Kombinasi NI gitu ya. Oke, nah berarti jumlah semuanya I-nya dari 1 sampai N, berarti ada sebanyak, totalnya ada sebanyak sigma NI, I-nya dari 1 sampai N. Atau kalau kita tuliskan berarti N0 ditambah N1 gitu ya. Nah, seterusnya sampai NN. Nah, ini adalah banyaknya himpunan bagian dari himpunan dengan N anggota. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita boleh sih sebenarnya langsung nuliskan berapa banyaknya himpunan sebanyak ini. Tapi kan terlalu panjang ya. Sebenarnya ini adalah sama dengan 2 pangkat N. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan ini 2 pangkat N? Boleh juga menggunakan binomial Newton yang kemarin dengan memasukkan X-nya 1, Y-nya 1, dia dapat 2 pangkat N kan di sini kan. Oke, nah cara kedua adalah kita bisa menyamakan gitu ya. Menyamakan atau menggunakan bijeksi dengan menghitungnya banyaknya subset
dengan dengan menghitung banyaknya digit suatu digit huruf dengan n anggota gitu. Nah, saya kasih contoh dulu. Misalkan seperti ini. Ini untuk misalkan dengan himpunan 3 anggota gitu ya. Himpunan dengan 3 anggota. Contoh dulu ya, ini akan saya hapuskan. Nah, berarti ketika misalkan himpunannya itu adalah dia X, Y, dan Z gitu ya. Oke. Nah, berarti subsetnya apa aja sih? Yang pertama adalah himpunan kosong. Yang kedua adalah X gitu ya. Terus Y gitu kan. Terus Z. Lalu apa? Lalu XY, XZ, YZ. Lalu yang terakhir adalah XYZ. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa kita bisa menentukan. Misalkan kita menuliskan di tabel ini adalah kalau dia ada subset tersebut ada X-nya berarti kita tandai 1. Kalau dia tidak ada X-nya tandai 0, ada Y-nya tandai 1, ada Z-nya tambahin 0. Nah, berarti seperti ini. Untuk yang pertama berarti apa? Dia tidak ada X, tidak ada Y, berarti 0, 0, 0 gitu ya. Lalu yang kedua dia ada X, berarti 1, tidak ada Z, tidak ada Y, tidak ada Z. Lalu ini 0, ini 1, ada Y, ini 0. Lalu Z 0, 0, 1, lalu ini apa? 1, 1, 0. Lalu ini 1, 0, 1. Lalu YZ 0, 0, 1. Lalu yang terakhir adalah 1, 1, 1. Nah, kita lihat bahwa banyaknya subset dengan 3 anggota ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2 pangkat 3, 8. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan kombinasi gitu ya. Ini sama dengan kombinasi digit-digit dari digit-digit dari 1 dan 0 sebanyak anggotanya. Berarti apa? Kombinasi n digit bilangan atau bit string, biasanya n digit bilangan gitu ya. Bilangan yang terdiri dari angka 1 atau 0 ya. 1 atau 0 dan atau 1 atau 0. Ya kan? Coba kita lihat. Nah, kalau misalkan ini kebetulan berarti ada 3 anggota kan? Nah, ini kebetulan ada 3 anggota berarti ada sebanyak 8. Nah, kalau sebanyak n berarti kita tulis di sini adalah apa? X1, X2 sampai Xn. Berarti apa? Banyaknya digit dari kombinasi digit bilangan yang terdiri dari 1 atau 0 anggota. Nah, 1 atau 0 gitu ya. Nah, ini adalah cara kedua kita membijeksikan gitu ya. Membijeksikan atau membuat fungsi atau membuat bijeksi, nggak perlu disebut fungsi, takutnya ada yang bingung menyebutkan fungsi di aljabar atau fungsi di mana. Nah, kita membijeksikan ini subset ini dengan bit string atau dengan n digit bilangan yang terdiri dari 1 atau 0. Gitu kan? Nah, berarti kalau kita tuliskan, ini kan cara menghitungnya tinggal gini aja kan? Tinggal gini, ini ada sebanyak n, untuk digit pertama 1 atau 0 berarti 2 kemungkinan. Oke, 2 kemungkinan. Digit kedua 2 kemungkinan. Ini 2 kemungkinan dan seterusnya, ini 2 kemungkinan. Ada sebanyak n, berarti kan? Berarti apa? Berarti banyaknya bilangan dengan n digit yang terdiri dari 1 sampai 0, kemungkinannya berarti ada sebanyak apa? Ada sebanyak 2 pangkat n. Berarti ini adalah tinggal dikalikan 2 pangkat n, gitu ya. Nah, cara pertama adalah ini, cara kedua adalah ini. Nah, kalau misalkan kita diminta membuktikan identitas, ya sudah, berarti kita karena cara 1 dan cara 2 adalah ada bijeksinya dari menghitung ini dan ini, berarti kita juga bisa menyamakan bahwa n kombinasi n0 ditambah n1 sampai nn dia sama dengan 2 pangkat n gitu ya. Ini idenya dulu. Nanti cara penulisannya akan saya tuliskan kemudian, tapi idenya seperti ini ya. Jadi ini adalah masalah yang berbeda, yaitu kombinasi n digit dengan himpunan n anggota kan berbeda, tapi kita bisa membijeksikannya. Gitu ya. Kita bisa mencari keterkaitannya antara bilangan n digit ini dengan subset dengan n anggota gitu ya. Ini cara pertama, cara kedua. Bu, ada lagi nggak cara lain? Ada, tentu saja.
tinggal kita cari aja, pokoknya banyak jalan menuju Roma ya. Tapi intinya kita lagi nggak ke Roma, tapi banyak jalan atau banyak cerita dalam pembuktian kombinatorial. Yang penting kita bisa mengkaitkannya antara dua masalah atau dua cara tersebut. Nah, karena kita menggunakan prinsip bijeksi, sebenarnya cara satu yang nggak apa-apa kita mengerjakan dengan cara satu, tapi itu karena kita sedang menjelaskan bijeksi, yang itu bukan bijeksi ya. Nah, cara satu yang kemarin, mana sih? Oke, cara satu yang tadi, dia adalah cara langsung, ya cara langsung. Dan hasilnya, apa namanya, terlalu panjang, karena hasilnya itu kan tadi kita menyatakan dia dalam sigma ya. Sigma N, I dari 0 sampai N gitu ya. Oke, nah ini masih terlalu panjang, kita tidak bisa menyelesaikan ini. Mungkin bisa menyelesaikan ini dengan segitiga Pascal, dengan identitas Pascal gitu ya, dengan binomial Newton, tapi mungkin agak lebih ribet lagi. Dan cara kedua tadi, ini adalah cara alternatif jika cara satu dirasa lebih sulit gitu ya. Cara dua tadi bijeksi. Nah, Bu, bijeksinya di mana sih, Bu, sebenarnya? Bijeksinya kalau misalkan ini adalah kita bisa lihat bahwa misalkan ya, ini mungkin saya ajarin cara penulisannya, berapa banyak himpunan bagian dari himpunan dengan n anggota. Jadi kita misalkan aja dulu. Misalkan himpunannya apa? Himpunannya S gitu ya. Dia isinya 1, 2 gitu ya. 3 sampai N. Nah, kita kan sedang mencari himpunan bagian subsetnya. Oke, misalkan himpunan subset dari S gitu ya. Ini contohnya. Ini kan adalah ada himpunan kosong, ada 1 gitu ya, 2 gitu ya. Lalu nanti ada 1, 2, 1, 3 gitu ya, dan seterusnya. Nanti ada 1, 2, 3 sampai N. Oke. Nah, bijeksinya itu dari mana ke mana? Nah, karena kita ingin membijeksikan subset ini, ya ini ya, karena kita sedang menghitung banyaknya subset, berarti prinsip bijeksinya itu menghitung kardinalitas S bar ini ya. Menghitung kardinalitas S bar ini dengan tadi kita mencoba dengan banyaknya apa namanya? Banyaknya digit n digit yang terdiri dari 0 dan 1 gitu ya. Sini berarti kita punya misalkan T gitu ya. Ini adalah kita pakai ini aja, tulisan aja, himpunan bilangan n digit yang tersusun dari angka 1 dan 0 gitu ya. Ke 0 dan 1. Nah, lalu sekarang kita sedang mendefinisikan bijeksinya antara S bar dan T bar. Perhatikan bahwa kita dapat membangun gitu ya. Kita dapat membangun sebuah bijeksi, gitu ya, dari S bar ke T dengan setiap anggota S bar. Oke, mungkin bahasanya lebih tepat gini. Oke, benar ya, untuk setiap gimana ya bahasanya, untuk setiap anggota, maksudnya subset dari S, untuk setiap anggota dari S bar, misalkan saya sebut S bar, sekarang S bar C ini anggota ya, anggota ini adalah subset, ini SC itu maksudnya ini ya,
Misalkan ini himpunan terkhusus disebut S1, ini S2, S3 gitu ya, dan seterusnya. Misalkan ini adalah nanti kalau misalkan kita tahu dia 2 pangkat N, ini adalah S2 pangkat N, tapi di sini asumsikan kita belum tahu ya. SC anggota dari S bar jika I itu I antara tidak termuat di S bar J gitu ya, maka digit ke I bit string gitu ya, digit ke I bilangan, oke. Digit ke I bilangan biner gitu ya, bilangan n digit peta dari petanya bernilai 0. Tapi jika I anggota dari S bar C, maka digit ke I bilangan n digit petanya bernilai 1 gitu ya. Oke, betul ya. Betul ya, I di sini adalah I ini dari 1 sampai N. Untuk I anggota S dari 1 sampai N. Nah, kita sudah membuat bijeksi dari S bar ke T bar di sini kan. Yaitu kalau misalkan dia I-nya tidak termuat, atau misalkan di sini nih 1 2, ini kan 1 dan 2 termuat di S bar J, artinya digit ke 1 dan digit kedua di peta dari SJ bar ini anggotanya dia bernilai 1. Tapi ketika 3 sampai N ini tidak termuat, berarti digit ketiga sampai digit ke N dia bernilai 0 gitu ya. Nah sekarang pakai tulis nah. Nah untuk menghitung banyaknya kardinalitas dari T atau banyaknya bilangan n digit yang tersusun dari angka 0 dan 1, itu ada sebanyak itu dengan menggunakan prinsip perkalian, yaitu yang ini kan, yaitu untuk setiap digit terdapat 2 kemungkinan. Setiap digit terdapat 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Maka karena ada n digit, maka terdapat digit, maka ada 2 pangkat n kemungkinan. Itulah kalau nggak salah, intinya kita menuliskan seperti ini, tapi mungkin lebih rinci lagi, lebih ngalir lagi kalimatnya. Tapi intinya seperti ini, kita mendefinisikan himpunannya apa dalam penulisan. Menggunakan BJC itu kita menuliskan himpunannya apa, S-nya apa, T-nya apa, kita menuliskan BJC-nya apa, lalu kita menghitung, di sini menghitung salah satunya, berarti kita menghitung T-nya. Dari sini karena kita sudah menemukan BJC yang tepat daripada S bar ke T, maka karena banyaknya kardinalitas dari T adalah 2 pangkat N, otomatis karena adanya bijeksi tersebut, kardinalitas dari S bar juga dia adalah 2 pangkat N gitu ya. Ini nggak akan saya terusin di sini, tapi intinya seperti itu.